Tutorial pasang double disc Jupiter Z Burhan. Ini saya pasang ini sudah sekitar hampir 2 tahun. Jadi bracketnya ini pakai Supra 125, kalipernya Nissin 2 piston. Ini yang ukuran discnya 220, sama depan, mereknya Nissin 2 piston. Terus ini peleknya emang udah double disc, ini double disc merek Yoko. Nah, terus stoppernya ini saya bolong dari sini, dibor, terus dikasih baut. Ini saya kasih baut, kebetulan memang jualannya baut, jadi baut banyak, tinggal ngambil di rak. Nah, baut banyak itu kalau nggak salah saya pakai ukuran ini, antara ini dan ini. Nah, kalau ini mudah nih, nggak terlalu sulit nih. Jadi yang penting asalkan ini bikin bos-bosannya pas, terus ininya pas. Jadi ini usahakan lempeng, jadi supaya ini tuh nggak belok. Jadi diputer enteng, diputernya enteng. Nih, kalau sini udah dapat. Nah, ini pun saya cuman kapak ganjel pakai mur nih, bikin napkir, bikin apa namanya ya, pokoknya ini ganjel-ganjel kanan kiri itu nggak tahu namanya deh. Ini yang satu saya kasih laker sama mur. Terus di sini ada kayak ini bawaan dari beli bracket ini tuh, tipis. Apa ya namanya ya? Aduh, nggak tahu deh, lupa. Nggak tahu namanya lah. Pokoknya ganjel ini nih, gantinya bos-bosan. Nah, bos-bosan. Nah, ini ada bos-bosannya nih. Jadi, nah ini dulu pakai pelek biasa, nggak double disc, jadi ngebor ini ngepasinya susah, harus ke tukang bubut mungkin. Tapi berhubung udah ini ada velg lain, jadi pakai velg ini. Jadi ini supaya nih licin, nah, enteng biasa. Ini kalau pakai bearing yang bagus mungkin lebih enteng lagi, karena ini cuman pakai bearing yang 10 ribuan kemarin kayaknya. Nah, yang sulit itu nerapin di sininya. Awalnya mau taruh di sini, mau taruh di sini, bikin bracket sampai segala bentuk bracket dibeli. Saya beli, saya nggak ketemu rumusnya. Akhirnya Jupiter kan ada besi ininya nih, penyangga dari sini ke knalpot. Nah, yang dibaut sama ini, yang di sini ada knalpot ke aslinya nih. Nih yang ada bulungan ini. Nah, akhirnya ini saya coba-coba untuk saya rebahin di sini. Jadi di sini saya bolong, ini bolong di bracket 2 ini saya bolong. Nggak terlalu kelihatan ya, kan itu aslinya kan lurus, lempeng, sini lempeng. Nah, itu saya bolong untuk bikin bolongan 2 baut master remnya ini. Nah, jadi kan dia naruhnya di sini. Terus ini saya pakai selangnya itu, kalau nggak salah ini selang Minimoto, ini yang di sini ada belokannya supaya nyetingnya gampang nih. Karena posisinya di sini kalau pakai selang yang ke sini kan kurang rapi. Jadi saya cari yang pas ini nih. Jadi supaya langsung ke sini masuk. Nah, langsung ke sini pas. Ini kalau nggak salah Minimoto saya beli selangnya. Selang Minimoto ini sekitar 50 cm berapa gitu, 50-an cm lah. Nah, terus saya naruh minyaknya di sini. Nah, tonjolannya ini, nah ini nih, ngatur tonjolannya ini yang harus disesuaikan banget ini. Nah, jadi kan ini aslinya kan ini ditekan, tapi karena nyari posisi untuk ditekan itu susah, makanya ini saya model tarik, tapi model tariknya tarik tekan. Jadi ketika ini dipencet, remnya ini dipencet, susah, nggak ada megangin kamera. Nah, pencet ini, dia tetap narik. Nah, dia narik, neken ke sini, neken masternya. Jadi supaya dia nggak
set. Pokoknya ini pakem banget, yang penting asalkan kampas sama piringan itu udah napak, udah bener-bener 100% rata, itu udah pakem banget, udah nggak kalah sama rem yang sampai juta-jutaan. Yang buat balap pun berani kali ini buat balap, tapi saya yang nggak berani balap. Nah ini jadi yang perlu dibikin itu bracket ini, bracket yang ada di situ, yang di dalam tuh, bracketnya bolong-bolong, bracket yang agak panjang. Jadi saya nyari bracketnya itu bener-bener bracket yang bagus panjang sampai sini. Nah di ujungnya sini itu yang agak belok, yang ada belokannya tuh, agak belok cekung ke dalam. Kalau ini saya pakainya belok cekung ke dalam, jadi dapatnya itu dari tarikan rem aslinya. Jadi nggak perlu dilas, hanya perlu dibolong digedein untuk rumah baut bikin bolongannya. Nggak kelihatan itu tuh, nah itu tuh, situ. Megangin sendiri, kamera megang sendiri, senter megang sendiri nih. Keneknya lagi keluar. Nah sini tuh. Nah itu kan belok, besinya belok. Nah jadi model besinya itu yang lempeng, terus di ujungnya sana itu lempeng set, belok masuk sek gitu lah. Terus di sini bolongan itu dapatnya bolongan ke pijakan rem aslinya. Jadi bolongan itu terus untuk ke sini. Nah ini dikasih baut ke bolongan ini, bawaan master remnya ini. Jadi waktu saya beli master RCB itu bawaannya memang yang model ini, jadi lebih gampang nih settingnya ini, tinggal bolongannya ini dipasin, saya kasih baut. Nah bautnya kan tinggal ngambil di rak, banyak di rak, jadi nggak kesulitan. Nah terus di dalamnya ini, kalau ini ditarik itu kan sebenarnya pas ini ditarik remnya, diinjak begitu, ini kan sebenarnya lari masuk ke sana, jadi ini nggak bisa neken. Nah solusinya, baut yang di sini ini saya panjangin, saya kasih panjang. Nah terus di baliknya bracket ini, di balik bracket ini saya kasih ring yang sangat lebar, jadi supaya ketika ini ditarik itu nggak lari ke sana, tapi dia tetap lurus nih, dia tetap lurus, terus fokus neken ke master. Nah ganjelnya di situ tuh, nih saya kasih ring ini yang agak lebar, jadi supaya ini besi ini nggak kelihatan, kurang meganginnya agak susah tuh. Jadi ketika ditarik tuh, dia tetap ada jalurnya nih, bracket besinya ini, bracketnya ini tetap ada di jalurnya ini. Nah karena kepentok ring ini, jadi ring ini nanti kalau ini sih nggak masalah sih, ini cuman kalau pas dipakai jalan mungkin kadang-kadang ada bunyi kletek gitu. Kalau mau nggak bunyi ya bisa diganjel karet atau apa nih, atau mungkin ganjel ini, ring ini bisa diganti dengan ganjel lain yang intinya buat nahan bracket ini supaya pas ditarik dia nggak lari ke sini masuk gitu. Jadi tetap bisa. Nah di situ tuh, bracket ini belok kan, belok masuk supaya dia lempeng sama tarikan rem aslinya, besi remnya.